Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester 1 kelas 5 tema 4. Sehat itu penting. Tentunya kami sampaikan juga bagi kalian yang ingin melihat video per video pembahasan soal lainnya atau tema yang lainnya, kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di deskripsi video ini. Caranya, silakan kalian ketuk judul video ini. Jika kalian menggunakan HP, nanti akan keluar deskripsi video ini yang mana terdapat link video pembahasan soal-soal lainnya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Warga negara Indonesia memiliki kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh merupakan wujud dari A. Hak, B. Kepercayaan, C. Keharusan, D. Tanggung jawab. Ya, anak-anak semuanya, menjalankan ibadah sungguh-sungguh merupakan wujud dari tanggung jawab. Kemudian soal nomor 2, hak yang kamu peroleh setelah bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan adalah A. Menghirup asap pembakaran sampah, B. Lingkungan yang bersih dan sehat, C. Selokan yang tersumbat, D. Lingkungan kotor. Anak-anak semuanya, setelah kita rajin bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan, maka hak kita adalah lingkungan yang bersih dan sehat. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Seorang umat beragama mempelajari dan melaksanakan nilai kebaikan agamanya, menunjukkan kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap A. Masyarakat, B. Bangsa, C. Tuhan, D. Negara. Anak-anak semuanya, di sini kebaikan agamanya ya kata kuncinya, sehingga ini merupakan hubungan kaitannya dengan Tuhannya masing-masing. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 4. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat seperti A. Menentukan jadwal berangkat kerja, B. Menentukan jadwal siskamling, C. Pemilihan menu makan malam, D. Pemilihan tempat perayaan ulang tahun. Anak-anak semuanya yang berbahagia, di sini pengambilan keputusan bersama yang ada kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Kita lihat di sini, kalau menentukan jadwal berangkat kerja, ini kaitannya dengan pribadi dan pekerjaan seseorang. Jadi ini bukan jawaban. Kalau menentukan jadwal siskamling, ini merupakan keputusan bersama dalam masyarakat, sehingga jawabannya adalah ini. Nah, kemudian untuk pemilihan menu makan malam itu kebutuhan pribadi seseorang, jadi bukan jawaban. Dan pemilihan tempat perayaan ulang tahun itu kaitannya dengan hubungan pribadi seseorang. Jadi jelas jawabannya adalah B. Baik anak-anak semuanya, kita hapus dulu, kita scroll ke atas untuk membahas soal-soal berikutnya. Terlebih dahulu bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 5. Perhatikan kutipan pantun di bawah ini. Marianti minum segelas jamu, beras kencur manis gula Jawa. Mari jaga tubuh bugarmu agar sehat seterusnya. Pesan pantun tersebut adalah A. Ayo minum jamu agar sehat, B. Kita harus menjaga kesehatan, C. Jamu beras kencur rasanya manis, D. Minum jamu tradisional agar sehat. Anak-anak semuanya, isi pantun itu terdapat pada baris ke-3 dan ke-4 ini. Mari kita lihat di sini, mari jaga tubuh bugarmu agar sehat seterusnya. Jadi pesan pantun tersebut yaitu kita harus menjaga kesehatan, sehingga jawabannya adalah B.
Berikut soal nomor 6 anak-anak semuanya. Perhatikan pantun rumpang berikut. Kemumu di dalam semak, jauh melayang selaranya. Baris yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Meski langit setinggi langit, tidak sembahyang apa gunanya. B. Meski ilmu tinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. C. Meskipun ilmu sangat tinggi, tidak sembahyang apa gunanya. D. Meski ilmu tinggi tegak, tapi jangan tinggi hati. Anak-anak semuanya, salah satu ciri dari pantun adalah bersajak. Ya, salah satunya sajak ABAB. Kita lihat di sini baris pertama berakhiran K. Kemudian baris yang kedua berakhiran A. Mari kita lihat yang baris pertama K dan A. Nah ini T dan A nggak cocok, ini I dan A, kemudian ini K dan I. Yang cocok ini K dan A sesuai akhiran dari sajak ini ya. Jadi jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 7, kita bersihkan dulu, kita scroll ke atas. Ya, soal nomor 7. Isi pantun terdapat pada baris A pertama dan kedua, B pertama dan ketiga, C kedua dan keempat, D ketiga dan keempat. Anak-anak semuanya, dalam pantun itu ada sampiran, ada isi pantun. Kalau sampiran itu baris pertama dan kedua, sedangkan untuk isi pantun itu baris ketiga dan keempat. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya soal nomor 8. Perhatikan pantun berikut. Bunga kenanga di atas kubur, pucuk sari pandang Jawa. Apa guna sombong dan takabur, rusak hati badan binasa. Pantun tersebut jenis pantun A. jenaka, B. remaja, C. anak-anak, D. nasihat. Anak-anak semuanya, kita lihat bahwa isi pantun itu berada pada baris ketiga dan keempat yang berbunyi, apa guna sombong dan takabur, rusak hati badan binasa. Ini isinya merupakan jenis nasihat, yang mana nasihatnya itu kita dilarang sombong dan takabur. Sehingga jawabannya adalah D, pantun yang berisi nasihat. Berikut soal nomor 9. Hewan yang memiliki sistem sirkulasi darah terbuka adalah A. cacing, B. belalang, C. ikan, D. kambing. Anak-anak semuanya, hewan yang memiliki sirkulasi darah terbuka adalah belalang, yang termasuk antropoda, sehingga jawabannya adalah B. Ini salah ketik, ini semestinya ini belalang ini ya. Oke, berikut soal nomor 10 anak-anak semuanya. Gangguan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh adalah A. anemia, B. hemofilia, C. hipertensi, D. leukemia. Anak-anak semuanya, kurangnya sel darah merah dalam tubuh itu merupakan salah satu penyakit yang dinamakan dengan anemia anak-anak semuanya. Berikut kita hapus, kita scroll ke atas untuk melanjutkan ke soal nomor 11. Ya. Stroke terjadi karena pecahnya pembuluh darah di A. pergelangan tangan, B. betis, C. otak, D. jantung. Anak-anak semuanya, stroke itu terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga jawabannya adalah C anak-anak. Berikut soal nomor 12. Orang yang terkena hemofilia, jika terkena luka maka A. lukanya lama sembuh, B. darahnya cepat kering, C. lukanya cepat sembuh, dan D. darahnya sulit membeku. Anak-anak semuanya, perlu kalian ingat, orang yang terkena penyakit hemofilia itu darahnya sulit membeku, sehingga jawabannya adalah D anak-anak. Berikut soal nomor 13. Berikut ini yang termasuk interaksi sosial adalah A. nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca, B. manusia hidup dekat dengan sumber makanan, C. berpamitan dengan ayah dan ibu, D. petani membajak sawah. Anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial itu berarti ada hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Di sini dapat dilihat
pada contoh yang bagian C, yakni berpamitan dengan ayah dan ibu, berarti itu interaksi antara anak dengan orang tua. Berikut soal nomor 14. Bentuk interaksi antara nelayan dengan lautan. Tergolong interaksi A sosial, B budaya, C lingkungan, D kelompok. Anak-anak semuanya, karena ini nelayan ini berinteraksi dengan lautan, berarti ini merupakan interaksi lingkungan anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 15. Dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain adalah A. Lembaga sosial, B. Masyarakat, C. Interaksi sosial, D. Gotong royong. Anak-anak semuanya, di sini dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain, ya, yang berhubungan dengan orang lain ini adalah interaksi sosial. Oke, berikut soal nomor 16. Interaksi sosial dilakukan oleh manusia karena A. memang sudah kodrat, B. merupakan sebuah hobi, C. merupakan kegiatan harian, D. untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu kita harus saling berinteraksi sosial. Lah, interaksi sosial ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, kita bersihkan, kita scroll ke atas untuk melanjutkan soal berikutnya. Terlebih dahulu, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 17. Lagu yang bernada mayor dinyanyikan dengan A. takut, B. sedih, C. kecewa, D. bersemangat. Anak-anak semuanya, ciri-ciri dari lagu bernada mayor itu lagunya bersemangat, bergembira, ceria lah. Oleh karena itu jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Untuk yang takut, sedih, kecewa itu merupakan lagu yang bernada minor. Berikut soal nomor 18, anak-anak semuanya. Properti yang digunakan pada tari serimpi adalah A. kipas, B. boneka, C. selendang, D. payung. Ya, tari serimpi itu propertinya menggunakan selendang, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 19. Kuda-kudaan dari anyaman bambu merupakan properti yang digunakan pada tari A. lilin, B. piring, C. bondan, D. kuda kepang. Ada apa ya toh? Apa nih kamu? Sembayang paling. Kan sepi. Mbok, tolak oi tangan no. Jen warang kok bayar dia. Heeh. Ya. Kandi, mangandi mak. Ya. 17 up. Baik, berikutnya soal nomor 19. Kuda-kudaan dari anyaman bambu merupakan properti yang digunakan pada tari A. lilin, B. piring, C. bondan, D. kuda kepang. Anak-anak semuanya, kuda-kudaan ini sangat jelas sekali merupakan properti yang digunakan pada tari kuda kepang, sehingga jawabannya adalah D, anak-anak. Kemudian soal nomor 20, berikut yang bukan termasuk langkah membuat cergam atau cerita bergambar adalah A. menentukan ide, B. membuat alur cerita sederhana, C. menentukan waktu menggambar, D. mempunyai sketsa gambar. Nah, semuanya lah, menentukan waktu menggambar ini bukan termasuk langkah membuat cergam ya, itu anak-anak semuanya. Berikut kita ke soal nomor 21, anak-anak semuanya. Nomor 21 kita gunakan notepad untuk memudahkan menjawab. Ya, soal nomor 21. Soal nomor 21. Voting adalah keputusan musyawarah berdasarkan suara terbanyak. Iya.
Voting itu cara mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Berikut soal nomor 22 anak-anak. Mencuci piring setelah digunakan termasuk wujud sikap tanggung jawab. Berikut soal nomor 23. Satu bait pantun berisi 4 baris yang terdiri dari 2 sampiran dan 2 isi dari pantun. Berikut soal nomor 24. Baris pertama dan kedua pantun disebut dengan sampiran, sedangkan untuk baris ketiga dan keempat itu masuk isi. Berikut soal nomor 25 anak-anak. Hemofilia termasuk gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang disebabkan oleh faktor keturunan. Anak-anak semuanya, ini yang sulit membeku bagi darah manusia ya. Soal nomor 26. Penyakit kekurangan sel darah merah disebut dengan anemia. Kemudian soal nomor 27. Siswa mendengarkan penjelasan guru termasuk interaksi dalam bidang interaksi dalam bidang pendidikan ya. Berikut soal nomor 28. Hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih disebut dengan interaksi sosial. 29. Garuda Pancasila termasuk contoh lagu bernada mayor karena bernada gembira, riang, bersemangat, itu termasuk nada lagu mayor. Sebelum membuat gambar, kita terlebih dahulu menentukan tema dari gambar yang akan kita buat. Selanjutnya kita ke nomor 31 anak-anak semuanya. Tuliskan 3 contoh tanggung jawab siswa di sekolah. Ya, tanggung jawab siswa di sekolah adalah yang pertama mungkin ya, kita datang tepat waktu. Kemudian berikutnya itu kita harus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Pak Guru, mengerjakan semua tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu memakai baju seragam sesuai peraturan. Berikutnya kita ke soal nomor 32. Sebutkan ciri-ciri dari pantun. Anak-anak semuanya, ciri-ciri dari pantun. Yang pertama, biar terpisah. Ya, ciri-ciri dari pantun. Yang pertama, terdiri dari 4 baris untuk tiap bait. Tiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Kemudian berikutnya memiliki sampiran dan isi. Selanjutnya bersajak AB itu pantun. Berikutnya soal nomor 33. Sebutkan 3 cara untuk menjaga kesehatan peredaran darah. Ya, yang pertama itu kita rutin olahraga. Kemudian membatasi asupan lemak. Berikutnya kita hindari merokok ya. Berikut soal nomor 34. Anak semuanya, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial ya? Yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu manusia
dengan individu lainnya, atau antara individu dengan kelompok. Ya, saya enter aja dulu. Antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan individu. Itu merupakan arti dari interaksi sosial. Berikut soal nomor 35. Apa yang dimaksud dengan cerita bergambar? Anak-anak semuanya, cerita bergambar itu adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa gambar dan tulisan yang mengisahkan tentang sebuah peristiwa. Ya, anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk penilaian akhir semester kelas 5 tema 4. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Tentunya saya sampaikan juga apabila kalian semuanya ingin melihat video pembahasan soal-soal lainnya atau tema-tema lainnya, kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di link di deskripsi video ini. Caranya sangat mudah, silakan kalian ketuk judul video ini bagi kalian yang menggunakan HP, kemudian di bawahnya akan muncul link atau video pembahasan dari soal-soal tema lainnya. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal-soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.